Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel YouTube Militer. Ada apa? Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Kamis yang lalu yang mana bahwa tidak diperlukan aliansi militer Rusia dan Cina untuk saat ini. Tetapi perlu dicatat bahwa itu dapat ditempa di masa depan, ungkap Putin. Nah guys, yang mana banyak pengamat yang mengatakan bahwa pernyataan Putin mengisyaratkan hubungan yang semakin dalam antara Moskow dan Beijing di tengah meningkatnya ketegangan dalam hubungan mereka dengan Amerika Serikat guys. Yang mana pemimpin Rusia itu juga membuat seruan kuat untuk memperpanjang fakta kendali senjata terakhir yang tersisa antara Moskow dengan Washington guys. Ditanya selama konferensi video dengan pakar kebijakan luar negeri internasional pada Kamis, apakah persatuan militer antara Moskow dan Beijing itu mungkin? Putin menjawab bahwa kami tidak membutuhkannya, tetapi secara teoritis sangat mungkin untuk membayangkannya, pungkas Putin guys. Yang mana Rusia dan China memuji kemitraan strategis mereka, tetapi sejauh ini menolak setiap pembicaraan tentang kemungkinan mereka membentuk aliansi militer guys. Yang mana Putin menunjuk pada latihan perang yang diadakan oleh angkatan bersenjata China dan Rusia sebagai sinyal kerjasama militer yang sedang berkembang di kedua negara tersebut guys. Putin juga mencatat bahwa Rusia telah membagikan teknologi militer sensitif yang membantu secara signifikan meningkatkan potensi militer China, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik dengan mengatakan bahwa informasi tersebut sensitif guys. Tanpa keraguan, kerjasama kami dengan China memperkuat kemampuan pertahanan tentara China, kata Putin. Seraya menambahkan bahwa masa depan dapat melihat hubungan militer yang lebih erat tentara kedua negara tersebut guys. Waktu akan menunjukkan bagaimana itu akan berkembang, kata Presiden Rusia itu guys. Menambahkan bahwa kami tidak akan mengecualikannya, pungkas Putin. Guys, Rusia telah berusaha untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan China ketika hubungannya dengan Barat merosot ke posisi terendah pasca Perang Dingin karena mencaplokkan Crimea Ukraina oleh Moskow guys. Tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden AS 2016 dan perpecahan lainnya kerap terjadi antara mereka guys. Yang mana Putin pada hari Kamis yang lalu juga menekankan pentingnya memperpanjang perjanjian New START yang berakhir pada Februari. Fakta kontrol senjata terakhir Rusia dengan Amerika Serikat guys. Yang mana awal pekan ini Amerika Serikat dan Rusia mengisyaratkan kesiapan mereka untuk menerima kompromi untuk menyelamatkan perjanjian START baru hanya 2 minggu menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat, di mana Presiden Donald Trump menghadapi tantangan kuat dari mantan Wakil Presiden Joe Biden yang kampanyenya menuduh Trump bersikap lunak terhadap Rusia guys. Yang mana New START ditandatangani pada 2010 silam oleh Presiden Amerika Serikat saat itu Barack Obama dan Presiden Rusia saat itu Dmitry Medvedev. Fakta itu membatasi setiap negara untuk tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir yang dikerahkan dan 700 rudal dan pembom yang dikerahkan, dan membayangkan inspeksi di tempat untuk memverifikasi kepatuhan tersebut guys. Rusia telah menawarkan untuk memperpanjang fakta tanpa persyaratan apapun, sementara pemerintahan Trump awalnya bersikeras bahwa itu hanya dapat diperbarui jika China setuju untuk bergabung guys. China menolak untuk mempertimbangkan ide tersebut, yang mana Amerika Serikat baru-baru ini mengubah pendiriannya dan mengusulkan perpanjangan 1 tahun dari perjanjian tersebut guys. Akan tetapi mengatakan itu harus dibarengi dengan penerapan pembatasan yang lebih luas pada hulu ledak nuklir tersebut. Kremlin awalnya menolak permintaan Washington guys, tetapi posisinya bergeser minggu ini dengan Kementerian Luar Negeri Rusia yang menyatakan bahwa Moskow dapat menerima pembekuan hulu ledak jika Amerika Serikat setuju untuk tidak mengajukan tuntutan tambahan guys. Putin tidak membahas masalah pembekuan hulu ledak, tetapi dia menekankan pentingnya menyelamatkan New START.
Pertanyaannya adalah apakah akan mempertahankan perjanjian yang ada sebagaimana adanya, mulai didiskusi terperinci dan mencoba mencapai kompromi dalam 1 tahun atau kehilangan perjanjian itu sama sekali. Ya, meninggalkan diri kita sendiri, Rusia dan Amerika Serikat bersama dengan seluruh dunia tanpa kesepakatan apapun yang membatasi perlombaan senjata. Katanya, saya yakin opsi kedua jauh lebih buruk. Ya, yang mana pada saat yang sama, yang mana Putin menambahkan bahwa Rusia tidak berpegang teguh pada perjanjian itu dan akan memastikan keamanannya tanpa itu. Dia menunjukkan pada keunggulan Rusia dalam senjata hipersonik dan menunjukkan kesiapan untuk memasukkannya dalam fakta masa depan. Jika mitra kita memutuskan bahwa mereka tidak membutuhkannya, ya sudahlah. Kita tidak bisa menghentikan mereka, katanya. Keamanan Rusia tidak akan dirugikan, terutama karena kami memiliki sistem persenjataan paling canggih di dunia, ungkap Putin. Ya. Meskipun ada indikasi awal pekan ini bahwa Rusia dan Amerika Serikat semakin mendekati kesepakatan tentang New START, negosiator teratas Rusia mengatakan bahwa perbedaan dramatis masih tetap ada dan memperingatkan Washington agar tidak membuat tuntutan baru, guys. Yang mana sebaliknya, Sergei Ryabkov memperingatkan Amerika Serikat agar tidak menekan permintaannya untuk tindakan verifikasi kontrol yang lebih mengganggu seperti yang ada pada tahun 1990-an dan tidak dipertimbangkan oleh New START. Diplomat itu berpendapat bahwa mekanisme kontrol baru dapat didiskusikan sebagai bagian dari kesepakatan di masa depan, dengan tegas mengatakan bahwa Rusia tidak akan menerima permintaan yang berarti spionase yang sah, guys. Jika tidak sesuai dengan Amerika Serikat karena alasan tertentu, maka tidak akan ada kesepakatan, kata Ryabkov seperti dikutip dari kantor berita Interfax. Ya, guys. Nah guys, lalu bagaimana tanggapan teman-teman pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia tentang ini? Tentang peringatan Putin yang menegaskan bahwa jangan meremehkan aliansi militer Rusia dan China. Ya, bagaimana tanggapan kalian? Maka dari itu, silahkan klik kolom komentar di bawah dan tuliskan tanggapan terbaik kalian di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman pencinta militer yang belum subscribe channel YouTube Militer, maka silahkan subscribe. Dan juga bagi kalian yang mungkin tidak ingin subscribe, ya silahkan saja. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.